selamat datang. Berjumpa lagi dengan Fastestmed, solusi cepat matematika. Pada kesempatan kali ini, Fastestmed akan melanjutkan lagi membahas soal TPPU DIY tahap yang pertama tahun 2019 ya. Ini sama halnya dengan prediksi yang kira-kira akan keluar di ujian nasional UN dan UNBK Matematika SMP tahun 2019 ya. Jadi soal-soal ini diharapkan kalian bisa menguasainya biar nanti kalau ketemu soal yang sama dan sejenis dengan soal seperti ini atau bahkan mungkin sama persis, kalian bisa mengerjakannya. Ya, kita lanjut ke nomor 11 ya. Ini adalah sesi yang kedua. Untuk sesi yang pertama silahkan cari pembahasannya di Fastestmed. Oh ya, jangan lupa ya klik subscribe untuk mendapatkan video terbaru, video tutorial pembahasan matematika secara gratis ya. Jadi kalian tidak usah bimbingan belajar di luar, kalian sudah tinggal buka YouTube, kalian sudah bisa menikmati sajian pembahasan matematika secara gratis dan mudah. Oke, sekarang kita bahas ke nomor 11 ya. Budi menjual sepeda seharga 500.000 dan untung 25% dari harga pembelian. Harga pembelian sepeda tersebut adalah, saya akan berikan rumus cepatnya. Rumus cepatnya begini ya, caranya langsung aja karena yang ditanyakan adalah pembelian, maka harga beli itu sama dengan bentuknya seperti ini ya. Beli, kalau kita membeli itu berarti masih belum untung belum rugi kan, berarti masih 100% utuh, berarti ini adalah 100. Kalau membeli itu masih 100% utuh. Kemudian nanti kalau menjual itu kita bisa mendapatkan untung juga bisa mendapatkan rugi, tergantung kita menjualnya berapa. Nah, di soal ini dikatakan untung, untungnya berapa persen? 25%. Kalau untung kan berarti bertambah, berarti dari 100% harusnya 100%, karena dapat untung berarti ditambah, jadinya tambah 25%. Berarti nanti di sini kalau untung ditambah ya, berarti 100 tambah 25 berarti 125. Kalau untung, kalau rugi berarti misalkan di sini rugi 25%, berarti 100 kurangi 25. Kalau untung tambah, kalau rugi dikurangi. Kalau rugi berarti bukan 125 tapi berapa? Iya, 75 ya. Terus dikalikan dengan harga jual. Harga jualnya berapa? Harga jual adalah 500.000, berarti dikalikan dengan 500.000. Sudah mau selesai, tinggal dicoret aja ya. Dibagi 25 4 ya, dibagi 25 4, dibagi 25 adalah 5. 5 dibagi 1 ya kan, dibagi 5 kan 1, tinggal 4 kali 1 hasilnya adalah 4, tinggal nambahin nolnya aja ya. Nolnya adalah nih ya, 400.000, jadi jawabannya adalah C ya. Masih bersama Fastestmed, solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke nomor 12 ya. Bentuk sederhana dari 3x kuadrat min x min 4 dibagi dengan 9x kuadrat min 16 adalah, susah kan? Biasanya pada nggak bisa mengerjakan seperti ini langsung ditinggal pergi ya. Jangan ya, ini sangat mudah sekali nih, mudah banget ya. Caranya saya berikan triknya ya, cara mengerjakan soal seperti ini. Anggap saja nggak ada x-nya. Loh, kenapa? Kita hanya ngitung angkanya saja ya. Jadi kalau nggak ada angkanya di sini, ini kan jelas x-nya. Kalau x-nya dianggap nggak ada kan berarti ini nggak ada, ini nggak ada kan. Kalau ini nggak ada berarti karena di sini nggak ada angka, berarti dianggap berapa? 1. Berarti kita tinggal ngitung aja angkanya. 3 kurangi 1 itu 2, 2 kurangi 4 adalah min 2, dibagi dengan 9 kurangi 16 adalah min 7, berarti sama dengan negatif bagi negatif positif, berarti tinggal sama dengan 2/7. Oh, ternyata jawabannya 2/7. Sekarang carilah di jawaban ABCD ini yang hitungannya juga sama dengan 2/7. Anggap saja x-nya tidak ada, berarti ini dianggap 1 karena nggak ada x, karena nggak ada angkanya berarti 1. 1 tambah 1 nilainya berapa? 2, dibagi dengan 3 tambah 4 nilainya 7. Loh, kok sama? Karena sama berarti jawabannya A, pasti itu ya, sudah yakin. Kurang yakin? Kalau kurang yakin kita cek dengan cara biasa ya, difaktorkan. Masih ingat pemfaktoran? Ya, lupa pemfaktoran ya, pemfaktoran lupa, apa lupa, ini dihapus dulu ya. Kalau dengan cara biasa berarti difaktorkan ya, difaktorkan itu berarti buat 2 kurung, yang atas 2 kurung, yang bawah 2 kurung, karena atas kuadrat juga, yang bawah juga persamaan kuadrat ya. Kita misalkan di sini ini harus berapa kali berapa yang nilainya 3x kuadrat, kan harus mikir juga ya. Berapa kira-kira ya, 3x kuadrat kan bisa 3 kali 1 kan, 3x kali x saja ya, boleh aja 3x sama x. Kemudian angka berapakah jika nanti hasilnya kalau dikalikan min 4 tapi jauh kali jauh dekat kali dekat adalah min 1. Nah, ini ruwet juga ya. Caranya ini berarti berapa? Misalkan kita coba-coba berarti ini 1 sini biar jadi 4, berarti sini 4 ya, sini 4.
Boleh kan? 1 kali 4 kan 4 ya. Sekarang nanti jauh kali jauh, dekat kali dekat. Jauh kali jauh itu adalah 3x ya. Dekat kali dekat adalah 4x. Supaya jadi min x, berarti yang negatif itu adalah yang di sini yang negatif. Negatif 4 tambah 3x kan positif. Berarti negatif adalah sini, yang sini adalah plus gitu kan. Kemudian yang bawah, karena ini kuadrat sempurna ya, berarti 3x 9x kuadrat min 16x itu berarti samanya dengan 3x. Ini adalah 3x. Kemudian yang sini adalah min 4 ya, sini adalah plus 4. Yang atas ada 3x min 4, yang bawah 3x min 4 coret ya, hilang. Berarti tinggal sama dengan x plus 1 dibagi dengan 3x plus 4. Sama nggak dengan yang tadi jawaban A? Sama kan? Berarti jawabannya tetap sama, yaitu A. Ya, masih bersama Festasmed, solusi cepat matematika. Masih membahas soal TPPU Matematika 2019 Yogyakarta SMP paket C61. Kita masuk ke nomor 13. Sebuah segitiga mempunyai panjang alas 2x min 1. Panjangnya adalah 2x min 1, kemudian tingginya adalah 6 cm. X bilangan bulat positif jika luas segitiga tersebut tidak lebih dari 33, maka himpunan nilai X yang memenuhi adalah 0 kan. Ini soal apaan ya? Ya, soal matematika yang jelas. Gimana cara mengerjakannya? Sebuah segitiga mempunyai panjang alas, berarti alasnya ini, kemudian tingginya ini. Kemudian luas segitiga itu tidak lebih dari 33. Luas segitiga rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi, itu adalah rumus segitiga ya. Berarti sama dengan setengah kali alas, alasnya adalah ini, yaitu alasnya adalah apa? 2x min 1, harus dikasih kurung ya. Nanti tidak hilang kalau nggak dikasih kurung ya. Kemudian dikalikan alas, setengah kali alas kali tinggi, tingginya 6, berarti dikali 6. Titik aja kali itu ya, titik 6 sama dengan, kok sama dengan, tidak lebih itu berarti kurang dari sama dengan. Jadi sama dengannya juga ikut ya, tidak lebih dari. Kalau 34 boleh nggak? Nggak boleh karena lebih dari 33. Kalau 33 boleh nggak? Boleh karena tidak lebih dari 33. Jadi 33 itu juga ikut ya, jangan hanya kurang dari saja, tapi ada sama dengan bawahnya. Ini adalah 3 ya. Kemudian dicoret ya, mana mau dicoret? Ini kan 6 perkalian kan boleh dicoret ya. Jadi dibagi 2 dapat 1, dibagi 2 dapat 3 ya. Kemudian di ruas kiri ruas kanan, namanya ruas kiri ya, namanya ruas kanan ya. Masing-masing dibagi 3 bisa ya. Dibagi 3 dapat berapa ini? 1. Kemudian saya bagi 3 dapat berapa? 11. Sehingga ini jadinya adalah 2x min 1 kurang dari 11. Kalau gitu 2x kurang dari negatif 1. Kalau pindah jadinya plus 1. Di sini sudah ada 16. 1 tambah 6, kok 16, 11 ya. Min 1 pindahkan jadinya plus 1 ya. 11 tambah 1 berarti berapa? 12. Kalau gitu X-nya ya di sini ya, X-nya kurang dari sama dengan 12 bagi 2, 6. Jadi X-nya kurang dari 6. Kalau kurang dari 6 itu berapa saja? Ya, kalau kurang dari 6 ya berarti 6, kemudian menurun berapa? 5, kemudian 4, kemudian 3, 2, 1. Nolnya ikut enggak? Ini ada 0 ya, jawabannya di apakah yang mana nih? Ya jawabannya yang D ya, karena di sini enggak ada, karena di sini ada 5 enggak ada 6-nya. Berarti jawabannya D ya. Kenapa nolnya nggak ikut? Karena kalau nolnya ikut, 2 kali 0 itu 0, 0 tambah min 1 nilainya min 1. Masa panjang alasnya min 1, gimana ngitungnya? Kan nggak mungkin. Jadi untuk yang min 1, untuk yang 0 itu nanti hasil panjangnya min 1, maka salah. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu jawabannya D. Masih bersama Festasmed, solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke nomor 14. Keliling taman berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 30 meter. Apa ini maksudnya? Oh, kelilingnya, maaf ya. Kelilingnya itu 30 meter maksudnya ya. Dengan ukuran panjangnya adalah ini dan lebarnya adalah itu ya, meter. Luas taman tersebut adalah, luas itu berarti kan panjang kali lebar karena persegi panjang ya. Masalahnya ini panjangnya belum tahu, lebarnya juga belum tahu, masih ada X-nya. Berarti langkah pertama harus mencari nilai X. Nah, di sini kita lihat ini kata kuncinya adalah keliling. Keliling persegi panjang. Persegi panjang itu rumus kelilingnya apa?
Iya, rumus kelilingnya adalah 2 panjang ditambah 2 lebar. Kan persegi panjang itu panjangnya 2 ya. Panjang ini lebar kan. Keliling itu berarti dijumlahkan ini pinggir-pinggirnya dijumlahkan. Panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Panjangnya 2, lebarnya 2. 2 panjang tambah 2 lebar itu sama dengan 30. Ya, 30 ya. Sederhanakan dulu ya, 2, 2, 30. Masing-masing dibagi 2. Kalau saya bagi 2 tinggal P, kalau saya bagi 2 tinggal L, 30 bagi 2, 15. Selanjutnya panjangnya diganti dengan 3X plus 1. Berarti panjangnya diganti dengan 3X plus 1. Ini adalah panjangnya. Ditambah dengan lebar, lebarnya adalah X plus 2. Berarti ini ditambah dengan X plus 2. Nilainya sama dengan 15 ya. Ini namanya substitusi ya. P-nya ganti ini dan L-nya ganti ini ya. Jadi tinggal dijumlahkan yang ada variabel sama 3X tambah X itu adalah 4X ya. Jadinya adalah 4X. 1 tambah 2 itu 3. Nanti 3 kalau pindah ruas kan jadi min 3. 15 kurangi 3 berarti sama dengan 12. Kalau gitu X-nya sama dengan 12 bagi 4 itu adalah 3 ya. Itu baru ketemu X-nya. Yang ditanyakan luas. Luas itu kan panjang kali lebar. Berarti kita cari panjangnya dulu. Panjangnya tadi kan ini panjangnya itu adalah 3X plus 1 kan. X nya sudah ketemu 3, jadinya adalah 3 kali 3 9 tambah 1 10, berarti panjangnya adalah 10. Kemudian lebarnya itu yang mana? Lebarnya adalah yang ini lebar ya. X nya ganti 3, berarti 3 tambah 2 itu hasilnya 5 ya. Jadi penyelesaiannya untuk ditanyakan luas, berarti luas itu adalah panjang kali lebar, berarti 10 kali 5 berarti sama dengan 50 meter persegi, yaitu jawabannya A. Ya, masih bersama Fastest Solusi Cepat Matematika. Sekarang kita masuk ke nomor 15. Diketahui semesta dari suatu himpunan itu adalah S, di mana X-nya itu kurang dari 10 dan X-nya bilangan cacah. Jadi X kurang dari 10 dan cacah. Berarti dimulai dari angka berapa? Ya, dimulai dari 1, 2, 0 dulu ya, 0, 1, 2, 3, karena cacah itu dimulai dari 0. Kalau asli itu dari 1 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya tidak ikut karena tidak ada garis bawahnya ya. Kemudian A itu adalah himpunan bilangan faktor dari 6. Faktor dari 6 itu berapa saja? Ya, faktor dari 6 itu berarti 1, kemudian 2, kemudian 3, 4 bukan ya, karena 6 tidak bisa dibagi 4 ya. Angka-angka yang bisa untuk membagi 6 itu adalah faktornya ya. 6 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6 sendiri. Berarti faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, 6. Kemudian yang selanjutnya adalah B, itu adalah X, di mana X-nya itu antara 2 sampai dengan 10 ya. Antara itu berarti di sini nggak ada garis bawahnya, berarti 2 tidak ikut, 10-nya juga tidak ikut, tapi yang prima. Berarti yang prima itu 2-nya tidak ikut ya. Berarti dimulai dari berapa? 3, kok gini? 3, kemudian 5, kemudian 7 ya. Jadi ada 3, 5, 7 ya. 3, 5, 7 saja. Pertanyaannya adalah komplement dari A gabung B. Sebelum mencari komplement kita cari dulu A gabung B dulu ya. Berarti A gabung B itu berarti sama dengan yang ada di A dan ada di B semuanya digabungkan. Berarti yang A itu adalah 1, 2, 3, 5, 5-nya ada di B, 6, 6-nya ada di A, 7 ada di B, semuanya dikelompokkan jadi 1, itu adalah gabungan. Kalau ada kata komplement itu berarti artinya selain ya. Berarti kalau ada kata komplement ya, komplement A gabung B itu berarti selain angka-angka ini, tapi yang ada di sini, yang ada di semesta ya. Berarti satunya ada, berarti satunya tidak ikut, 2-nya ada, 2 tidak ikut, 3-nya ada, tidak ikut, 4 nggak ikut ya. Ada berarti tetap ya. 5-nya ada berarti tidak, 6-nya ada berarti tidak, 7-nya ada tidak. Berarti jawabannya adalah 0 ya. Yang pertama adalah 0, kemudian 4, 0, 4, kemudian 8, dan yang terakhir adalah 9. 0489 yaitu jawabannya yang B ya. Lanjut ke yang nomor 16 ya. Dari 40 siswa diperoleh keterangan 5 siswa gemar bermain basket dan futsal, 3 siswa tidak gemar basket dan futsal. Banyak siswa yang gemar futsal itu sama dengan
dua kali banyak siswa yang gemar basket. Banyak siswa yang gemar futsal adalah dari 40 siswa, berarti semestanya adalah 40 ya. Kalau mau mudah itu buatlah diagram Venn-nya ya. Diagram Venn dibuat saja seperti ini ya. Ya, diagram Venn. Kemudian di sini ada 40 ya, karena seluruhnya itu 40 siswa. Kemudian ada basket, ada futsal. Saya singkat F dan B ya. Basket adalah B, futsal adalah F ya. 5 siswa gemar basket dan futsal, berarti 5 siswa itu berarti letaknya di tengah-tengah ya. Artinya 5 siswa ini gemar basket juga gemar futsal, karena ikut lingkaran pertama juga ikut lingkaran kedua. Kemudian 3 siswa tidak gemar keduanya, berarti letaknya di luar sini. Selanjutnya banyak siswa yang gemar futsal itu sama dengan 2 kali banyak siswa yang gemar basket. Yang basketnya saja tidak tahu, futsalnya juga belum tahu. Karena ini nggak tahu, maka kita misalkan aja dengan X ya. Jadi basket dimisalkan dengan X ya. Kalau basketnya X, kemudian futsalnya itu 2 kalinya dari basket, berarti 2 kalinya dari X, berarti futsalnya adalah 2X ya. Dimisalkan saja karena ini belum tahu angkanya berapa kan. Oke, sekarang di dalam lingkaran ini kan ya jumlah totalnya adalah X. Kok di sini ada 5, berarti di sini adalah X dikurangi 5. Kenapa bisa begitu? Karena nanti kalau dijumlahkan 5 kurangi 5 kan 0, enggak ada, berarti X kurangi 5 tambah 5 berarti tinggal hanya X, berarti yang di lingkaran ini tinggal hanya X ya. 5 kurangi 5 kan 0, nanti hanya tinggal X saja ya. Jadi di sini ada X-nya. Kemudian di lingkaran ini harus 2X, kok ada 5-nya, berarti 5-nya harus hilang kan, berarti 2X dikurangi 5 biar nanti hilang 5-nya. Ini kalau dijumlahkan semuanya 5 tambah 2X kurangi 5, 5 kurangi 5 kan 0, 0 tambah 2X berarti di lingkaran ini jumlah totalnya adalah 2X gitu ya. Terus selanjutnya gimana? Selanjutnya angka-angka ini ya, angka-angka ini kalau dijumlahkan harus sama dengan 40 karena semestanya 40, berarti nanti dijumlahkan ini tambah ini, dihitung aja ya. X ditambah dengan min 5 ditambah dengan 5 ini ya. X min 5 2X plus 2X kemudian min 5 ya. Kemudian yang luar ini juga ikut ya, plus 3 sama dengan 40 ya, 40. Kenapa yang atas ini tidak ikut? Ya, yang atas itu kan hanya bantuan ya untuk mencari nilai-nilai yang ada di sini ya. Jadi sekarang kita hitung dulu. Oh, ini min 5 sama plus 5-nya dicoret aja nggak masalah ya. X tambah 2X itu berarti adalah 3X. Kemudian min 5 plus 3 itu adalah min 2. Min 2 kalau pindah jadinya plus 2 ya, berarti 40 tambah 2 itu sama dengan 42. Kalau gitu X-nya sama dengan 42 bagi 3. 4 bagi 3 itu 1, sisanya 1, berarti 12 bagi 3 adalah 4. Berarti kalau gitu X-nya 14. X itu apa? Yang suka basket. Yang ditanyakan adalah banyak siswa yang gemar futsal. Yang ditanyakan yang futsal. Nah, kalau futsal itu kan 2X ya. Futsal itu kan 2X. Berarti sama dengan 2 kali 14 yaitu 28. Jadi yang gemar futsal adalah 28 siswa. Ini termasuk kategori soal hot ya. Jadi soal hot tentang himpunan ini adalah nomor 16 contohnya. Oke, kita lanjut lagi ke yang nomor 17. Daerah asal fungsi f dari x ke 2x min 1. Berarti ke ini loh. Ini yang penting tuh di sini nih. Ini rumusnya pakai ini. Daerah asal itu berarti x. X-nya itu ini x-nya. Dari min 1, min 1-nya tidak ikut, berarti dimulai dari 0 ya, kemudian 1, kemudian 2, 3, 4-nya ikut enggak? Ikut ya, karena ada garis bawahnya berarti 4-nya ikut. Kalau tidak ada garis bawah berarti hanya sampai 3 saja. X-nya bilangan bulat, nah ini yang bulat, bukan pecahan ya. Daerah hasil dari fungsi tersebut adalah daerah hasil, berarti kita masukkan angka ini ke rumus fungsinya ke sini. Berarti langkah pertama X-nya di sini ganti angka 0. Berarti kalau ganti angka 0 dimasukkan ke situ, nanti jadinya adalah 2 kali 0 itu adalah 0 dikurangi 1, hasilnya adalah minus 1. Jadi yang pertama nilainya adalah minus 1. Ini minus 3 berarti salah. Ini minus 1 benar, ini minus 3 salah. Ini minus 1 benar, berarti B sama D. Lanjut lagi. Saya mau masukkan semua, boleh aja. Kalau saya tidak usah semuanya ya, hanya yang terakhir aja. Yang terakhir itu yang terakhir angka berapa? 4 ya. 4 kemudian dimasukkan ke sini ya. 4 2 kali 4, X-nya kan ganti 4 ya kan? X-nya ganti 4. 2 kali 4 itu 8. Berarti 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Jadi yang terakhir itu 7, yang terakhir itu 7. Ya udah berarti jawabannya apa?
B ya. Kalau kita lihat di daerah asal itu ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 kan sudah cocok. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kurang 1 kan? Daerah asalnya 5 kok di sini hasilnya hanya 4 kan berarti tidak benar ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, masih bersama Festus Math, solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke nomor 18 ya. Suatu fungsi, diketahui suatu fungsi itu adalah fx sama dengan ax plus b, kemudian f3 sama dengan 3, dan f1 sama dengan negatif 1, maka nilai dari fm plus 1 adalah, kita harus mencari dulu rumusnya. Kalau seperti ini mau tidak bisa pakai cara cepat ya, berarti harus pakai cara biasa. Yang pertama berarti maksudnya gini, di dalam kurung ini adalah huruf X, di dalam kurung ini angka 3, berarti artinya X-nya diganti 3 ya. Jadi X-nya ganti 3, jadinya A kali 3 atau 3A ya, 3A kemudian plus B sama dengan, artinya di sini kalau X-nya ganti 3 nanti hasilnya akan sama dengan 3, berarti hasilnya akan sama dengan 3 di sini ya. Kemudian kita sinkronkan dengan yang kedua. X-nya diganti 1. Jika X-nya diganti 1 berarti A kali 1 adalah A saja, ditambah dengan B sama dengan, jika X-nya diganti 1 maka hasilnya min 1, berarti hasilnya adalah min 1. Terus dieliminasi karena B-nya sudah sama, dikurangi kan, 3A kurangi 1A berarti 2A. B dikurangi B hilang, tinggal sama dengan 3 dikurangi negatif jadinya positif ya, jadinya bukan 2 tapi 3 min itu kan jadinya plus ya, jadi 3 tambah 1 itu adalah 4 ya. Kalau gitu A nya sama dengan 4 bagi 2 yaitu 2, A nya adalah 2. Kalau sudah ketemu A nya 2 berarti kita masukkan ke persamaan yang mana, yang atas boleh yang bawah boleh ya. Kalau misalkan kita masukkan ke persamaan yang bawah ya, yang bawah itu berarti yang sini ya, A nya ganti 2 berarti jadinya adalah 2 ditambah B itu sama dengan min 1, maka B sama dengan, kalau di sini kan positif 2 ya, kalau pindah jadinya min 2 min 1 jadinya adalah min 3 ya, atau 2 kurangi 3 kan jadinya min 2 kurangi 3 kan jadinya min 1 ya, berarti B nya adalah min 3. Belum selesai loh ya, ini masih belum selesai. Yang ditanyakan itu adalah Fm plus 1. Sebelum mencari Fm kita kembalikan lagi ke rumusnya sini, Fx ya, Fx itu sama dengan AX, A nya sudah ketemu 2 berarti 2X, X nya tetap, kemudian plus B, B nya adalah min 3 berarti ditambah min 3 atau langsung min 3 saja. Ini adalah rumus yang sudah jadi. Pertanyaannya sekarang adalah bukan Fx tapi apa? Fm plus 1 berarti sama dengan, kalau di sini X ini X, kalau X nya diganti M plus 1 berarti ini ganti M plus 1 ya, ini X ini X, kalau X nya diganti M plus 1 berarti 2 nya tetap, kemudian X nya diganti M plus 1, kemudian min 3 nya tetap ya. Jadi yang berubah ini X ini X, karena ini adalah M plus 1, sini M plus 1, posisinya tetap sama, berarti dikalikan ya, 2 kali M adalah 2M, kemudian 2 kali plus 1 itu adalah plus 2 dikurangi 3. Kalau gitu sama dengan 2M, 2 kurangi 3 itu adalah minus 1. Ya, jadi jawabannya 2M minus 1, yaitu jawabannya yang D. Masih bersama Festus Math, solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke nomor 19 ya. Diketahui persamaan garis berikut 1, 2, 3, 4. Pasangan garis yang saling tegak lurus adalah, garis tegak lurus itu berarti kita lihat dari gradiennya ya. Kalau ini ada persamaan garis berarti gradiennya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Rumus gradiennya, jika ada bentuk persamaan seperti ini, persamaan linear seperti ini, maka gradiennya rumusnya adalah M. M itu adalah simbol gradien ya. M itu adalah rumusnya adalah min A per B, negatif A per B ya, ini adalah rumusnya. Negatif A itu adalah koefisien X, B nya adalah koefisien Y, sedangkan C adalah konstanta nggak usah dipakai ya, C campakkan aja, nggak usah dipakai ya. Oke, berarti hanya M sama dengan min A per B. Jadi yang dipakai hanya di depan X dan Y-nya. Jadi ini nggak dipakai ya, angka-angka ini nggak dipakai. Yang dipakai hanya di depan X dan depan Y. Sekarang kita cari dulu gradiennya ya. Gradiennya dilihat
negatif A per B berarti M sama dengan, langsung aja ya kita cari M, berarti M sama dengan negatif A nya kan berarti 3 ya, berarti negatif 3 per B, B nya adalah 2, berarti gradien yang pertama adalah negatif 3 per 2. Yang kedua gradiennya atau M nya sama dengan negatif jadinya positif ya, jadinya adalah 3 per B nya adalah 2, 3 per 2. Yang C yang ketiga kita lihat gradiennya M sama dengan negatif A per B, berarti negatif 4 per 6. 4 per 6 itu kalau disederhanakan berarti ini negatif ya, negatif dulu, negatif 4 per 6. Boleh saya tulis dulu, 4 per 6 berarti sama dengan negatif 2 per 3. Kemudian yang terakhir ini gradiennya adalah berapa? M sama dengan negatif 6 per 4 ya, negatif 6 per 4. 6 per 4 itu berarti samanya dengan negatif 3 per 2 ya. Sekarang yang ditanyakan itu adalah gradien pasangan garis yang saling tegak lurus. Kalau tegak lurus itu syaratnya M1 kali M2 itu sama dengan negatif 1 ya. Atau cara mudahnya kalau ada kata tegak lurus itu berarti saling berlawanan ya, saling berlawanan. Lawan itu kalau lawannya plus berarti adalah minus. Kemudian saling berkebalikan. Kebalikan A per B berarti kalau dibalik jadinya B per A, itu saling berkebalikan ya. Jadi kita lihat yang I1 itu adalah negatif. Langsung aja ke jawabannya karena sudah diberikan jawabannya. 2 dan 3, 2 itu adalah yang ini 3 per 2, kemudian yang ketiga adalah negatif 2 per 3. Ini positif, sini negatif, sudah berlawanan. 3 per 2, 2 per 3, berkebalikan. Sudah, berarti benar jawabannya yang A ini ya. Berarti 2 dan 3, sudah benar. Kalau yang B itu adalah 3 per 2 dan I1, berarti ini tidak benar ya. Yang benar hanya berlawanan saja, sedangkan ini tidak berkebalikan. Ini tetap 3 per 2, ini 3 per 2, berarti salah. 3 dan 4, 3 dan 4. 3 dan 4 itu adalah ini sama ini ya. Ini negatif, jadi belum berlawanan ya, masih sama-sama negatif, jadi salah. 4 dan 1, 4 dan 1. Min 3 per 2, ini min 3 per 2. Berarti sama, bukan tegak lurus, tapi sejajar karena sama ya. Berarti jawaban yang paling benar adalah yang A. Ya, kita lanjut ke nomor 20 adalah nomor yang terakhir untuk sesi ini ya. Kita nanti lanjut lagi di nomor 21 tentang umur ya. Umur kakak 2 kali umur adik dan seterusnya, tentang garis dan sudut dan seterusnya ya. Kita masuk ke nomor 20 sekarang. Persamaan garis melalui titik 0,-1 dan tegak lurus terhadap garis yang melalui titik 1,4 dan 5,-2 adalah. Berarti kita harus menggunakan rumus apa ini ya? Ini titik ya. Titik itu berarti X, Y. Berarti ini X1, ini adalah Y1. Kemudian tegak lurus. Ada kata tegak lurus. Tegak lurus itu berarti gradiennya saling berlawanan dan berkebalikan ya. Gradien yang diketahui dua titik itu rumusnya apa? Masih ingat ya? Gradien yang diketahui dua titik itu rumusnya adalah Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1, atau boleh Y1 min Y2 dibagi dengan X1 min X2. Jadi tidak masalah dibolak-balik. Yang penting Y dulu ya. Y itu yang belakang. Berarti 4 ya. 4 dikurangi dengan yang belakang juga negatif 2. Berarti dikurangi dengan negatif 2. Dibagi dengan, dari sini dulu berarti 1 dikurangi dengan ini berapa? 5 dikurangi 5 berarti sama dengan, kalau ada negatif-negatif jadinya apa? Positif ya. 4 tambah 2 jadinya adalah 6 dibagi dengan 1 kurangi 5 itu adalah min 4 ya. Jadi nilainya adalah min, disederhanakan dibagi 2 3, dibagi 2 adalah 2, min 3 per 2. Karena di sini tegak lurus berarti gradien yang dipakai itu adalah tegak lurus, kan simbolnya seperti ini ya. Tegak lurus itu berarti gradiennya saling berlawanan dan berkebalikan ya. Lawannya negatif itu berarti positif. Positif nggak usah ditulis. 3 per 2 kalau dibalik jadinya 2 per 3. Jadi yang dipakai gradiennya adalah ini. Dan titik yang dipakai adalah yang ini ya. Masukkan kemana? Ke rumus. Rumusnya mana? Masih ingat ya rumusnya? Apa rumusnya? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti Y min Y1. Y1 itu yang mana? Yang ini nih Y1 nih. Berarti dikurangi dengan min 1 sama dengan M-nya yang mana? M-nya adalah yang 2 per 3 bukan min 3 per 2 ya. Karena sudah berkebalikan dan berlawanan ya. Berarti 2 per 3, kemudian X nya tetap dikurangi X1. X1 nya adalah 0 ya.
Negatif-negatif jadinya positif, jadinya Y plus 1 sama dengan 2/3 kali X. Ini X kurangi 0 kan tetap X ya, berarti 2/3 X ya. Masing-masing dikali 3 ya, jadinya adalah 3Y dikali 3, 3 dikali 3 nanti tinggal 2X saja. Tinggal menyesuaikan dengan pilihan ganda. Oh, semuanya dipindah ke ruas kiri. Berarti 2X-nya pindah ke ruas kiri. Jadinya adalah 3Y. Positif kalau pindah jadinya negatif 2X. Ini tetap karena nggak pindah ya, tetap plus 3 sama dengan karena sudah pindah berarti ruas kanan adalah 0. Kalau gitu jawabannya 3Y min 2X plus 3. 3Y min 2X plus 3 yaitu jawabannya A. Ya, demikian pembahasan untuk soal TPPU DIY tahap yang pertama untuk paket C61. Untuk paket yang lain silakan cari pembahasannya di Fastest YouTube channel Fastest solusi cepat matematika. Selamat belajar ya, mudah-mudahan sukses. Sampai ketemu lagi di session yang selanjutnya, session yang ketiga mulai dari nomor 21 sampai dengan nomor 30. Selamat belajar.